ada dua garis besar yang dimunculkan di spoiler One Piece 1140 kali ini. Apa saja? Yang pertama, Luffy dan Zoro melawan Chopper Gaban. Kedua, munculnya dua kesatria baru yaitu Holy Knight. Tapi di video kali ini kita analisis kekuatan Gaban atau Yasan. Lalu kita bahas karakter antagonis baru dari Holy Knight. Tanpa basa-basi, kita masuk ke dalam pertarungan. Pertarungan dimulai. Luffy dan Chopper Gaban atau di sini disebut Yasan. Taruhannya adalah kunci Borgoloki. Luffy mencoba mengambil kunci dengan tangan elastisnya, tapi Gaban dengan mudah menghindarinya. Luffy pun mulai kesal, mendekati Gaban dan mencoba mengambil kunci lagi. Tapi kali ini Gaban melapisi kuncinya dengan haki dan langsung menghantam Luffy ke tanah. Petir hitam muncul saat serangan itu mengenai Luffy, bukti bahwa haki Gaban ada di level tertinggi. Luffy muncul dari runtuhan, marah, dan langsung mengeluarkan Gomu-Gomu no Gatlingan. Tapi Gaban menghindarinya dengan mudah, seakan serangan Luffy hanyalah angin. Sesuatu yang kocak terjadi. Gaban tiba-tiba memasukkan sebagian kunci ke dalam mulut Luffy, dan kepala Luffy berubah menjadi bentuk kunci. Sumpah ini momen kocak banget dah. Tapi di pertarungan semakin memanas. Gaban akhirnya mengeluarkan dua kapak dan bersiap menyerang. Teknik baru diperlihatkan, Yosu Teraku. Haki Gaban terasa begitu kuat sampai wajah Luffy berubah ekspresi antara kaget, takut, dan tetap lucu sih. Serangan Gaban begitu dahsyat hingga menghancurkan salah satu menara kastil. Luffy hampir tidak bisa menghindarinya. Tapi di sini Zoro langsung turun tangan dan menahan sebagian serangan Gaban dengan ketiga pedangnya. Luffy dan Zoro akhirnya serius. Luffy langsung beralih ke Gear 5. Semua menjadi putih. Helmnya pun menyatu dengan Luffy, seakan-akan Luffy mempunyai tanduk. Sementara itu, petir hitam mulai menyeliputi pedang Zoro. Ini pertanda mereka siap all out. Tapi sebelum pertarungan mencapai klimaks, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gaban tiba-tiba menyerah dong. Dia langsung menyerahkan kunci ke mereka. Ya, anti klimaks. Apa Gaban kena mental karena Luffy dan Zoro dengan mudah seriusnya? Oke, kita analisis pertarungannya. Kita bisa melihat betapa berpengalamannya si kakek menteri cinta ini. Dia bukan hanya cepat dan kuat, tapi juga bisa membaca pergerakan Luffy dengan sangat mudah. Ini merupakan Kenbon Soki haki Gaban yang setara dengan Yonko. Kalau di atas Yonko mungkin belum, karena Luffy juga bertarung belum dengan mode serius. Teknik unik dari cara bertarung Gaban, metode bertarung dengan dua kapak, menurut gua pribadi adalah metode bertahan dan menyerang seimbang. Ditambah lagi, dilapisi haki yang tidak diragukan sangat kuat, secara dia adalah legenda bajak laut dan tangan kiri Goldie Roger. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa Gaban ini bisa menyerah dengan mudah? Menurut gua bisa jadi ini memang tes untuk Luffy, apakah dia dipercaya memegang kunci Borgoloki, atau ada motif dia ingin sekali melihat Luffy dalam bentuk Joy Boy. Kita belum tahu apa tujuan kakek Gaban, si pemakan gunung replay ini. Kita nantikan Oda Sensei memasak lagi. Di chapter ini kita berpindah ke dekat sekolah Warus, di mana Pigarland Shamrock dan Gunko akhirnya mendarat di wilayah Sun God. Sepertinya mereka bukan sekedar tamu biasa, karena Gunko langsung mengikat tangannya dan menciptakan lingkaran sihir pemanggilan yang disebut dengan Abyss. Dan seperti yang kita tahu, kalau Oda mau mengenalin karakter baru, pasti ada aja yang bikin kita kaget atau ketawa. Orang pertama yang dipanggil dari Abyss adalah Saint Somers dari keluarga Shepherd, yang ternyata masih ada hubungannya dengan keluarga Jupiter. Tapi yang bikin gue ngakak, dia muncul dalam kondisi belum siap, hanya mengenakan tank top dan celana dalam. Kayaknya dia dipanggil sebelum sempat berdandan. Dan ini benar-benar gaya Oda banget buat menyeimbangkan momen serius dengan komedi khasnya. Tapi jangan salah, meskipun penampilannya absurd, kemungkinan besar Somers adalah petarung hebat. Karena kalau Oda sampai memasukkan dia sebagai kesatria suci, pasti ada alasan kuat di baliknya. Kesatria kedua yang dipanggil adalah Santo Gillingham. Untung bukan pemain Real Madrid di Liga. Gillingham berasal dari keluarga Limousin,
atau Remosive. Meskipun belum dikonfirmasi langsung, yang menarik, Gillingham ternyata memiliki kekuatan Juan Kiring Maru. Dalam bahasa Jepang merujuk pada makhluk mitologi berbentuk kuda bertanduk dengan atribut dewa. Dari penampilannya, kemungkinan besar dia sudah mencapai Joan Awakening. Kenapa? Karena ada awan misterius di sekitar lehernya. Ciri khas yang mirip dengan pengguna Joan Awakening lain, seperti Lucy dan Kaku the Egghead. Gillingham muncul dalam bentuk hybrid, dengan leher panjang, sirah yang menjuntai, kepala mirip kuda, tanduk tajam, dan 2 kumis panjang, bukan kumis lele. Dia mengenakan pakaian serupa dengan pigerlan Samrock, yang menunjukkan status bahwa dia di bawah pemerintah dunia. Senjatanya, trisula, dan yang lebih menarik, dia juga memakai tabung gelembung di kepalanya. Ini bisa jadi indikasi bahwa kesatria suci memang masih bagian dari sistem Tenryubito, atau setidaknya mendapat perlakuan yang sama. Dari kemunculan 2 karakter ini, ada beberapa poin menarik yang bisa kita bahas. Yang pertama, Gunko menggunakan sihir Abyss untuk memanggil mereka. Ini bisa berarti kesatria suci berada di lokasi lain atau dimensi lain, atau ada alasan lain kenapa mereka harus dipanggil dengan teknik ini. Ya, seperti kejadian para Gorose yang dipanggil di Pulau Egghead. Yang kedua, Santo Gillingham memiliki Joan Awakening. Ini berarti para kesatria suci bukan hanya menggunakan kekuatan biasa, tapi mungkin telah mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, Saint Somers muncul dalam kondisi absurd. Bisa jadi ini hanya guyonan khas Oda, tapi juga bisa jadi Somers memiliki teknik yang unik yang belum kita lihat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di album, apa tujuan pigerlan Samrock? Tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar One Piece. Ada masukan, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.